Mohon kepada Prof. Hasanuddin untuk bisa memperkenalkan lagi Prof. Hasan. Apakah monitor Prof. Hasanuddin? Alhamdulillah ada Gus. Silakan Prof. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih ini kepada para kiai senior yang sudah memberikan pemikiran-pemikirannya ya. Saya banyak belajar ini. Jadi kalau saya mungkin mengambil analogi dari bidang ilmu saya ini, Mas Wahid dan rekan-rekan sekalian, saya kebetulan orang geodesi, survei pemetaan ya. Jadi kerap bekerja di alam bebas, kerap berusaha menuju suatu tujuan dari lokasi kita sekarang ini ya. Selama ini biasanya kita kan menggunakan Google Map ya. Misalnya saya ingin naik gunung, saya ingin jalan ke puncak Semeru misalnya ya. Katakanlah dari bawah ya, dari Ranupane misalnya. Kemudian saya bisa lihat Google Map gitu ya. Atau yang gampangnya saya sekarang ini mau ke Dieng lah dari Bandung. Saya lihat mau ke sana, saya pertama-tama harus tahu jalannya itu dari saya sekarang lokasi Bandung ke Dieng itu bisa lewat mana saja ya. Bisa lewat utara ya, masuk tol, bisa keluar Batang, Weleri, masuk terusnya ya. Bisa Semarang, Wonosobo, Temanggung gitu-gitu ya. Sama pun juga kalau sekarang kita mau menuju tujuan kita tentunya adalah Allah ya. Saya pikir setiap Muslim pasti tujuannya ingin ke surga ya, insya Allah. Tentunya untuk ke surga kita perlu mendapatkan rahmat Allah ya, rahmat dan ridho Allah, insya Allah kita ke surga. Nah dari sekarang posisi sekarang kita mau ke sana itu jalannya lewat mana? Nah kalau analogi tadi peta Google Maps saya Bandung ke Dieng, jalannya itu beragam-ragam, berbanyak macam ya. Dan kalau kita pelajari kata-kata hikmah para sufi pun mengatakan jalan menuju Allah itu sebanyak nafas kita ya, sebanyak nafas manusia ya. Jadi jalan menuju Allah itu harusnya banyak karena itu adalah rahmat Allah ya. Mungkin jalan bagi orang yang ilmunya biasa-biasa saja, jalan bagi para dosen, para petani, para ulama, para pedagang, para politisi menuju Allah, kelihatannya tidak akan persis sama. Ya. Kalau saya melihat justru ini adalah rahmat Allah ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Ar-Wadud ya, kita selalu yakin. Jadi pertama jalan yang kita pilih mana, tapi tentunya semua kita paham bahwa jalan syariat itu wajib ya. Kita harus mengetahui kalau saya mau dari Bandung ke Dieng, saya harus tahu jalan mana yang paling baik. Kalau saya naik mobil, saya lebih baik lewat mana? Apakah saya lewat utara, lewat tengah, lewat selatan? Nah untuk itu saya harus tahu medan ya. Medan itu ya kalau di Google Map kita sudah ada peta. Dan Google Map itu berdasarkan citra satelit ya. Mana yang daerah datar, mana yang banyak gunungnya, mana yang turunannya segala macam dan seterusnya. Menuju Allah pun saya pikir kita harus tahu medan ya. Nah untuk itulah perlu ilmu ya. Menurut saya ilmu ini penting sekali ya. Karena tanpa ilmu kelihatannya nanti kita salah pilih jalan ya. Katakanlah misalnya saya pakai motor, tapi saya jalan yang seharusnya untuk jalan kaki. Atau saya bawa mobil, tapi saya ngikuti Google Map, ternyata jalannya kecil sekali. Bahkan mobilnya nanti sudah jalannya nggak bisa dilalui mobil ya. Jadi ilmu ini penting ya. Nah kemudian tentunya kita perlu ya buku petunjuk, ya daerah tersebut dan seterusnya ya. Dalam perjalanan menuju Allah tentunya kita di samping ilmu ya kita harus memahami apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya dijauhi dan segala macamnya. Dan kita paham ini tentunya ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian sunnah-sunnah Rasul, pendapat para ulama-ulama salaf dan seterusnya ya. Dan bahkan ya
hikmah-hikmah dari para wali Allah lah ya. Itu semacam petunjuk bagi kita. Nah, saya kebetulan kemarin itu ada baca buku tentang tabi'in ya. Ada yang menarik saya, yaitu Syekh Raja Al-Haywah ya. Yang menarik, beliau ini ahli agama, hafal Quran, ahli hadis, dijadikan hakim dan menteri di zaman dinasti Umayyah ya. Kita tahu di zaman dinasti Umayyah sebagian ulama itu menjauhi kekuasaan. Tapi yang menarik bagi saya, videonya apa itu dimatiin. Coba apa sengaja ya? Mati ya. Mohon maaf. Apa kepencet ya? Ya, oke. Nah, saya melihat ini jalan yang dipilih oleh Syekh Raja ini, seorang tabi'in, ini menarik bagi saya ya. Beliau menjadi menteri dan hakim di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Bahkan di zaman Abdul Malik bin Marwan, beliau sudah dekat dengan Khalifah. Tapi sementara para tabi'in lain, misalnya 7 tabi'in yang terkenal di Madinah, itu menjauhkan diri dari kekuasaan. Jadi saya menarik ini, Syekh Raja ini mengambil jalan yang justru masuk ke kekuasaan ya. Dan kalau kita baca memang sirahnya, beliau banyak memberikan wejangan-wejangan agar khalifah itu tidak terlalu nyasar jalannya ya dalam memerintah. Bahkan kalau dibaca, beliau adalah yang menyarankan agar Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memilih penggantinya itu Umar bin Abdul Aziz ketimbang putra-putrinya ya. Dan kita tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang sangat adil ya, yang membawa banyak perbaikan. Jadi saya lihat ini memang jalan ini bisa bermacam-macam dan ini bisa debatable ya. Dan bisa menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri. Selama ini pun kita sudah tahu kan, di kalangan umat Islam tadi para kiai sudah mengatakan ada yang mengambil mungkin jalan toleran, ada yang mengambil jalan agak keras, ada yang mengambil jalan lebih moderat ya. Tadi Kiai Muhaimin mengatakan ada Islam Nusantara dan seterusnya ya. Kalau menurut saya ini semua jalan dan sebenarnya tidak apa-apa kalau kita punya ilmu bisa memahami. Nah, ada puisi yang bagus dari Syekh Raza ini. Alangkah indahnya keislaman kalau dihiasi dengan keimanan ya. Jadi tidak cukup hanya mengatakan Islam tapi harus dihiasi dengan nilai-nilai keimanan. Kemudian beliau mengatakan alangkah indahnya keimanan jika dihiasi dengan nilai-nilai ketakwaan. Tidak cukup hanya keimanan tapi kita harus bertakwa dalam artian mengikuti semua larangan, mengikuti semua perintah Allah, mohon maaf, menjauhi semua larangan, dan ridho atas semua qada dan qadarnya ya. Tapi kemudian Syekh Raja melanjutkan puisinya, alangkah indahnya ketakwaan jika dihiasi dengan ilmu, ya, ilmu. Jadi ketakwaan saja tidak cukup, ilmu itu penting. Dan kita tahu ilmu Allah itu lebih luas, lebih dari 7 lautan dibandingkan ilmu kita yang hanya 1 tetes ya. Jadi ilmu itu penting dan saya pikir umat Islam itu harus mengejar ilmu ya sebanyak mungkin, ilmu-ilmu apapun ya, karena ilmu itu sumbernya saya pikir semuanya dari Gusti Allah. Nah kemudian puisinya berlanjut, alangkah indahnya ilmu kalau dihiasi dengan amal ya. Jadi tanpa ilmu, tanpa amal ya ilmu buat apa ya, seolah-olah seperti keledai yang hanya membawa ratusan kitab ya. Dan amal ini tentunya bukan hanya amal-amal ritual ya, amal-amal sosial, amal-amal politik, amal-amal kebangsaan ya, seperti dikatakan oleh banyak kiai, zaman ini sekarang berubah cepat ya. Dan umat Islam saya pikir harus beramal sesuai dengan zamannya. Karena kalau kita berjalan pun, kalau saya naik gunung, saya harus keep on kondisi cuaca dari BMKG bagaimana, ke depannya bagaimana dan segala macam. Jadi bisa perjalanan itu bisa selamat insya Allah ya. Jadi harus apa ya, harus adaptif terhadap perubahan lingkungan. Nah ini perlunya ilmu dan amal ya. Nah terakhir yang menurut saya menarik ini,
alangkah indahnya amal kalau dihiasi dengan beliau mengatakan kelemah lembutan, kesantunan, tapi saya mengeneralisir dengan akhlak mulia. Jadi maksud saya bekal dalam perjalanan kita menuju Tuhan adalah iman, Islam dulu tentunya ya, Islam, iman, takwa, ilmu, amal, dan akhlak mulia. Saya pikir itu wejangan dari Syekh Raja ini, tabiin yang dia berani masuk kekuasaan dinasti Umayyah, mencoba merubah, meskipun mungkin ya tidak terlalu bisa merubah total pemerintahan Bani Umayyah, tapi setidaknya beliau bisa mempersiapkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Itu mungkin tambahan dari saya, Gus Wahid. Terus terang saja ini saya sekarang mencoba mendalami juga bahwa meskipun kita sudah bekalnya kita sudah terapkan ya, tadi itu Islam, iman, takwa, ilmu, amal, akhlak mulia, tapi yang paling penting itu adalah bahwa Allah membantu kita. Dan kalau ingin dibantu Allah, tadi Pak Imam juga mengatakan ya bahwa kita harus mendekati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh sebab itu dalam perjalanan ini menurut saya istighfar, zikir, sholawat itu harus, dan doa itu harus terus ya. Apalagi di zaman yang serba modern ini kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat saya pikir ya. Dan terus terang saya sekarang kagum gitu ya dengan para kiai nih Gus Wahid ya, yang bisa sholawat itu kok bisa 10.000 kali per hari misalnya ya. Saya bingung gitu. Saya sholawat 100 kali aja rasanya kok perlu waktu setengah jam gitu ya. Kok mereka bisa 10.000 kali ya. Sholat malam itu bisa 300 rakaat semalam, itu bagaimana ya. Nah, apakah ini penting di dalam kehidupan dunia modern? Menurut saya ini justru sangat penting ya. Jadi masing-masing orang menurut saya harus punya ibadah yang tersembunyi sebagai bekal perjalanan menuju Allah. Dan ibadah yang tersembunyi itu yang jelas sholat malam tersembunyi pasti. Sedekah bisa kita sembunyikan. Istighfar, zikir, sholawat bisa kita sembunyikan ya. Dan itu harus diperbanyak ya. Katanya efeknya sholawat dan segala macam itu sangat besar. Ya saya sami'na wa ta'na saja. Nah ini saya pikir manusia modern ini harus kembali ke ilmu-ilmu yang menurut saya ini ilmu-ilmu yang bukan sains dan teknologi, tapi ini ilmu-ilmu, nggak tahu istilahnya ini Gus Wahid kalau di pesantren, ini ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu goib yang dampaknya itu tidak goib ya, cuma pemahaman kita yang masih goib ya. Ini saya masih belajar, para kiai di sini banyak lah ya. Saya pikir itu bekal perjalanan itu nggak boleh tinggal ya. Istighfar, zikir, sholawat, doa, sholat malam, sedekah, akhlak mulia, yang semacam itulah ya. Di samping tentunya syariat-syariat yang sudah kita pahami bersama. Itu saja tambahan dari saya Gus Wahid, dan mohon maaf ini kepada para kiai, para senior, mungkin pemikiran saya nggak pas gitu ya dalam konteks keagamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.